Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat petani KMS, selamat siang. Siang hari ini Ketua KMS lagi di lahan. Ini sebetulnya gudang yang kemarin dibangun cuma belum dipasang atap. Ini rumah randah kalau di Gantung Siri, rumah itu kebun. Siang hari ini Ketua KMS lagi bersih-bersih. Ini membakar-bakar. Ada dulu di sini bekas rumah yang kemudian dibongkar, di banyak barang-barang bekas ya, kemudian Ketua KMS bakar. Rencananya nanti abunya akan dibikin nanti abu aktif. Nah, nanti video berikutnya nanti akan kami share tentang pembuatan karbon aktif. Sahabat petani, abu atau karbon itu sebetulnya bukan pupuk ya, tetapi karbon itu karena dia memiliki rantai kimia ya yang kuat ya. Nah, itu dia bisa sebagai stabilisasi ya di dalam tanah. Nah, maka di dalam pertanian itu dikenal dengan keseimbangan antara unsur nitrogen dengan karbon di dalam tanah, N berbanding C. Nah, maksudnya adalah bahwa karbon ini nanti akan membuat tanah itu menjadi lebih kondusif dia untuk berbagai hidupnya mikroorganisme di dalam tanah ya. Ketika tanah kekurangan misalnya unsur-unsur hara tertentu kemudian terdegradasi, nah biasanya salah satu pembenahnya adalah dengan memberikan karbon. Nah, sahabat petani, pagi hari ini atau siang hari ini tepatnya Ketua KMS akan bercerita tentang paradigma ya, paradigma bertani yang mungkin ini perlu kita pahami bersama dan perlu kita sampaikan kepada petani-petani kita. Kenapa kan? Karena memang kan masyarakat kita ini kan banyak bertani. Kalau kita ingin memperbaiki masyarakat, maka perbaikilah kunci kehidupan utama mereka. Kan mata pencaharian mereka bertani. Maka kewajiban kita bersama untuk memajukan pertanian sehingga dengan bertani itu para petani-petani ini bisa hidup makmur ya, bisa hidup berkecukupan. Nah, Ketua KMS mengajak kita semua yang peduli dengan petani, ayo bantu petani, ayo bantu selesaikan problematika kehidupan petani. Nah, salah satu yang harus kita sosialisasikan kepada petani-petani kita itu adalah kita harus menanam apa yang bisa dijual. Selama ini petani-petani kita tidak gitu ya. Jadi kebanyakan dari mereka menjual apa yang bisa ditanam gitu. Jadi bukan menanam apa yang bisa dijual. Menanam apa yang bisa dijual artinya bahwa sesungguhnya sangat banyak sekali gitu, produk-produk pertanian ini yang laku di pasaran, apalagi masa pandemi pada saat ini, dan itu yang tidak terganggu pasarnya itu adalah produk-produk agrobisnis gitu. Hampir semua produk-produk pertanian agrobisnis itu masih terserap karena memang masyarakat pada umumnya membutuhkan ya sumber makanan, sumber bahan-bahan pokok itu semuanya berasal dari pertanian. Nah, sahabat petani, menanam apa yang bisa dijual. Jadi kebanyakan petani kita tidak seperti itu. Mereka tidak mau tahu kadang, yang penting mereka ke sawah, yang penting mereka menanam padi. Padahal kita ketahui bahwasanya banyak produk lain. Jadi jangan mereka hanya mengandalkan kepada satu produk. Kalau kemudian ketika misalnya padi mereka bermasalah, itu nanti kan mereka akan susah hidupnya. Tapi kalau misalnya di kebunnya juga nanti ditanam tanaman-tanaman yang lain, ya maka insya Allah ya kan mereka akan terbantu ya kan ekonominya, akan terimbangi ekonominya dengan berbagai jenis produk yang bisa dijual. Kami mengatakan seperti produk-produk ya, karena kita daerah tropis ya, itu sangat banyak. Sebutlah misalnya serai wangi, sebutlah misalnya pinang, sebutlah misalnya kopi ya, kemudian kopra ya, kelapa itu juga tumbuh subur, cengkeh ya, kemudian lada, pala ya, dan kemudian termasuk kedelai, jagung dan sebagainya. Itu semuanya adalah produk-produk yang sebetulnya laku di pasaran. Tapi yang menjadi persoalan utama di kita adalah itu ketidaksiapan lahan-lahan pertanian kita
untuk menanam produk-produk tersebut ya. Ada beberapa produk-produk yang memang sudah sulit tumbuhnya di daerah kita. Sebagai contoh misalnya di daerah Kotoanau itu adalah dulu penghasil cengkeh ya, cengkeh yang banyak. Sekarang sudah banyak yang mati. Ketika misalnya ditanam baru, paling 2 kali berbuah dia sudah mati. Lalu apa penyebabnya? Kalau kami mengatakan bahwa itu sebenarnya disebabkan oleh kondisi tanah kita yang sudah terdegradasi. Dia tidak mampu lagi menopang tanaman-tanaman itu untuk hidup baik dan bagus dalam jangka panjang. Ya kan, aspek lain nanti adalah ya kan, kalaupun misalnya ada tanaman-tanaman yang masih subur ya, kualitasnya juga rendah. Karena nanti ya kan produk yang dihasilkan itu ada kualitasnya. Sebagai contoh misalnya produk alpukat ketika dia ditanam di tanah yang subur, kemudian diberikan pupuk organik yang memadai, itu setelah dia dipanen, jadi hari pertama panen itu baru alpukat itu menjadi busuk itu sekitar 14 hari. Jadi kan panjang hari waktunya, 2 pekan. Dalam waktu 2 pekan itu petani bisa mendistribusikan, menjual ke tempat yang jauh sekalipun. Karena apa? Karena cukup spare waktu. Bayangkan kalau misalnya alpukat kita 8 hari, 9 hari itu sudah busuk ya. Nah, ini adalah akibat dari kualitas yang rendah. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Jadi, orientasi kita sekarang adalah menjual gitu. Ya, jadi kalau dulu adalah menjual apa yang bisa ditanam, ya sekarang berbeda, kita harus menanam apa yang bisa dijual. Dan sangat banyak sekali produk-produk yang bisa dijual. Sahabat petani, beberapa waktu yang lalu kami pernah mendapatkan satu foto ya, itu foto Teluk Bayur ya, sekitar tahun 1900-an. Di situ ada ternyata gudang besar, itu gudang rempah-rempah. Ya, rempah-rempah yang dibawa, yang dicuri dari masyarakat kita, yang dipaksa masyarakat kita bertani untuk menanamnya. Dan itu mereka bawa ke Eropa. Dan kita tahu ketika itu kan Belanda yang waktu itu tidak ada industri. Topangan ekonomi mereka itulah berdagang rempah-rempah. Dan rempah-rempahnya diambil dari kita. Ya, saya rasa sampai sekarang baik Eropa, bahkan sekarang Asia gitu, Asia. Seluruh Asia itu ya kan sekarang sudah banyak memanfaatkan rempah-rempah hasil pertanian untuk industri dan sebagainya. Nah, ke depan produk-produk pertanian itu akan semakin laku di pasar. Nah, maka kemudian kita harus membuka mata kita. Petani-petani kita harus kita buka matanya untuk kemudian menanam lagi tanaman-tanaman. Jadi jangan menjadi kebiasaan saja gitu. Ya, nanam padi saja, nanam bawang saja, nanam cabai saja. Padahal sebenarnya sangat banyak tersedia komoditi yang laku di pasar, yang bisa diekspor, yang bisa diolah menjadi bahan-bahan baku industri, ya, berbagai industri. Saya kira demikian sahabat petani. Ayo kawan-kawan yang peduli dengan nasib petani, kita sebarkan pandangan-pandang ini kepada masyarakat, dan mari kita memulai bertani dengan cara yang berbeda, bahwa selama ini kita hanya menjual apa yang bisa ditanam, dan kita rubah menjadi menanam apa yang bisa dijual. Pokoknya bisa dijual, pokoknya semuanya harus jadi uang, karena dengan uang itulah kemudian pendapatan petani itu akan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan petani, maka disitulah mereka akan lebih sejahtera, lebih baik kehidupannya, lebih meningkat kehidupannya. Mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi, yang lebih jauh, yang lebih hebat, karena semuanya itu membutuhkan biaya. Ya, ayo berdikari, ya kan? Ayo jadikan petani-petani kita petani-petani yang kuat dan sejahtera. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.